Wih, 2 jam ya. Tapi ke Anwar duduk enak aja itu. Ibu-ibu tenang aja itu. Apa pantatnya gak panas, Bu? Duduk 2 jam. Lah ini saya kembangkan ajaran Islam yang benar ini. Nah sekarang itu godaannya banyak. Belum dari dalam, Kiai. Dari dalam, termasuk saudara kita yang berpaham Wahabi, yang saya anggap berpikiran sempit kalau kata saya. Dia lahirnya mazhab Wahabi ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak ayahnya seorang alim, Abdul Wahab orang Sunni kayak kita. Tapi yang bernama Muhammad bin Abdullah ini adalah mazhab Ahmad ibnu Hambal, tapi ekstrim, Kiai. Ingin membersihkan Islam dari khayalan-khayalan, daripada kepercayaan-kepercayaan lokal, supaya murni Islam. Itu betul pembersihan dalam Islam, supaya ajaran Islam betul-betul ajaran Islam akidahnya. Tapi menurut faham ahli sunnah kita itu melampaui batas, sehingga mereka mengatakan pokoknya kalau zaman Nabi tidak ada itu bid'ah, masuk neraka. Nah itu namanya sempit. Ahli sunnah wal jamaah tidak semua bid'ah masuk neraka. Bid'ah itu betul barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah, tapi tidak semuanya jelek. Yang berkata bid'ah itu bagus, Kiai, bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, persilakan baca kitab Fathul Bari, sarahnya kitab Sahihul Bukhari dalam bab Qiyamul Ramadan. Baca itu. Salat tarawih itu zaman Rasulullah tidak ada berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru ada tarawih berjamaah zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Setelah melihat 12.000 sahabat sembahyang tarawih sendiri-sendiri, Sayyidina Umar melihat alangkah indahnya kalau dibikin berjamaah. Ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab, imam pertama dalam sholat tarawih di dunia, bernama Ubay bin Ka'ab, yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Berjamaahlah seluruh penduduk Mekah di bawah imam Ubay bin Ka'ab. Selesai tarawih begitu rapi, bacaannya rapi, sujudnya rapi, sampai selesai 20 rakaat. Apa kata Sayyidina Umar ibnul Khattab dalam kitab Fathul Bari? Nikmatil bid'ah hadihi. Kata-kata nikmah itu untuk yang baik, kalau untuk yang jelek bukan nikmah. Nikmahnya nikmatul bid'ah hadihi. Kalau yang jelek bisa itu menunjukkan pada yang jelek. Kalau nikmah menunjukkan kebaik. Nikmatil bid'ah itu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Imam Syafi'i memperkuat al-bid'atu bid'atani, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada 2 macam. Al-bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji, wal bid'atul matmumah, dan bid'ah yang tercela. Kemudian Imam Syafi'i bikin definisinya. Al-bid'atul mahmudah ma yuwafiqul kitab was sunnah, wal bid'atul matmumah ma yukhaliful Qur'an was sunnah. Bid'ah yang bagus adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Bid'ah yang tercela, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Ini Imam Syafi'i yang berkata, bukan Sukron Makmun. Nah, oleh sebab itu dalam hadis ada kata-kata sunnah, tapi bukan sunnah Nabi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Mengapa ini tidak dibaca bukan sunnah Nabi? Karena sunnahnya ismun nakirah. Kalau sunnah Nabi santri mesti ismul ma'rifah.
Kalau ismun nakiro bukan sunnah Nabi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayyang kusumin ujurihim syai'un. Yang dikatakan bid'ah, ya, yang dikatakan sunnah, man sanna fil islam sunnatan, barang siapa yang membuat tradisi, kebiasaan yang baik, maka baginya pahala dan pahala, dapat pahala dari orang yang mengerjakan dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, hadis selanjutnya pakai sunnah juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, ismun nakira bukan sunnah Nabi. Barang siapa yang bikin tradisi sunnah sayyi'ah, tradisi yang tidak baik, fa'alaihi wizruha wa wisru man amila biha min wari ayyang kusumin ujurihim sayun. Barang siapa yang bikin tradisi kebiasaan yang tidak baik, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari dosa-dosa orang yang ikut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, disinilah ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tak baik. Nah, tradisi yang baik itu namanya bid'ah hasanah. Nah, saudara-saudara saya barangkali dari orang-orang Wahabi kurang memahami tentang perintah Allah. Marilah berhadapan dengan syukuran makmun, adakan hiwar, adakan diskusi tentang bid'ah ini. Insya Allah saya akan bentangkan seluas-luasnya. Perintah Nabi itu perintah Allah bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya dan Allah tentukan pula waktunya, namanya ibadah haji. Ibadah haji wukuf di Arafah hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Saudara, wukuf di luar 9 Dzulhijjah tidak ada pahalanya, karena bukan ibadah haji. Ibadah haji tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu ibadah haji ditentukan waktunya dan tempatnya. Tidak boleh haji ke Jember. Kalaupun di Jember dibikin Ka'bah sama dengan di Mekah. Lalu ada perintah Allah yang Allah perintahkan tempatnya ditentukan, tetapi waktunya bebas 24 jam kali 1 tahun. Tidak ada waktu yang diharamkan. Itu namanya umroh. Mau umroh malam, mau umroh siang, umroh pagi, persilakan. Hanya tempatnya ditentukan oleh Allah di tanah suci Mekah. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja. Tempatnya bebas. Di mana saja mau sholat, itulah sholat 5 waktu. Perintahnya perintah waktu. Sembahyang asar pada waktu asar, sembahyang duhur pada waktu duhur. Di mana sholatnya, di mana saja. Di sawah persilakan, di hutan persilakan, tepi laut persilakan, di rumah persilakan. Afdolnya di masjid. Jelaslah agama itu. Ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu. Ini yang sangat banyak. Perintah baca sholawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan orang Islam supaya baca sholawat. Kapan baca sholawat? Kapan saja. Di mana baca sholawat? Di mana saja. Allah tidak menentukan waktu dan Allah tidak menentukan tempat. Bacalah kitab suci Az-Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan baca kitab suci Al-Quran. Baca Quran hiasan rumah. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Allah perintahkan kita zikir. Udzkurullaha katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di mana kita zikir? Di mana saja. Kapan kita zikir? Kapan saja. Subhanallah. Ketika saya kumpul dengan 135 muballigh Wahabi di puncak,
Saya katakan, tolong Anda bikin pengumuman, barang siapa yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka. Karena zaman Rasulullah tidak ada yasinan setiap malam Jumat, pasti tidak ada yasinan setiap malam Jumat. Kita adakan yasinan setiap malam Jumat. Apakah orang yang baca Yasin setiap malam Jumat masuk neraka? Karena zaman Rasul tidak ada. Tolong pikirkan. Allah perintahkan zikir, lalu kita kumpul malam Minggu waktu libur, tidak sekolah, tidak ke kantor. Yang tua-tua mengadakan zikiran, istighosah, baca la ilaha illallah 100 kali, tasbih 100 kali, istighfar sekali. Hai saudara-saudaraku golongan Wahabi, tolong bikin pengumuman besok pagi, barang siapa yang zikir setiap malam Minggu rutin istiqomah masuk neraka. Karena zaman Nabi tidak ada. Nyatanya mereka tidak mendapat jawabannya, semuanya pada diem. Ketika saya menjelaskan soal bid'ah, mereka pada diem. Sampai ketika Maulid, saya mengadakan peringatan Maulid. Saya punya dasar, Rasulullah memperingati Maulid setiap hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil itsnain. Ditanya Rasulullah SAW, mengapa kau puasa hari Senin? Rasulullah jawab, yaumun ulidtu bih wa bu'ittu bih. Hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya diangkat jadi nabi, maka saya puasa hari Senin menghormati kelahirannya. Saya mengadakan peringatan Maulid berdasarkan Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyasrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Yang tidak gembira dengan karunia Allah, yang tidak gembira dengan rahmat Allah, berarti imannya perlu dipertanyakan. Beriman apa tidak? Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar dari lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad merupakan karunia Allah terbesar, merupakan rahmat Allah terbesar. Maka kita kumpul bergembira dengan Maulid Nabi, kita baca sholawat, kita marhabanan bersama-sama. Dan semua acara Maulid adalah perintah Allah. Tidak ada peringatan Maulid yang tidak perintah Allah. Saya katakan, peringatan Maulid dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Setelah baca kitab suci Al-Quran, kita buka dengan baca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi, sampai marhabanan. Setelah itu sambutan-sambutan, termasuk penceramah Maulid, itu termasuk dalam lingkaran al-mau'idatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Setelah akhir ditutup dengan doa, ad-doa silahuddin, bahwa doa itu adalah senjata orang beragama. Ada dalam arti silahul mukminin, bermacam-macam riwayat. Ad-doa silahul mukminin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Kemudian setelah itu ditutup dengan makan nasi kebuli. Ketika makan nasi kebuli, kita pilih paha ayam, kita pilih paha kambing untuk menghidupkan dan untuk menggembirakan orang yang sedang lapar jam 12. Saya ini akan mengadakan peringatan Maulid tanggal 18 Maret. Peringatan Maulid dan menyambut bulan suci Ramadan judulnya. Karena saya merasa punya hutang kepada Rasulullah. Hutang saya tidak memerintai Maulid ketika kelahirannya. Sekarang kata kodok tanggal 18 Maret
kira-kira puasa kurang 4 hari atau kurang 3 hari, saya mengadakan peringatan Maulid. Saya tulis peringatan Maulid dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah yang hadir ya paling sedikit 25.000 orang itu paling sedikit sudah, karena ukurannya roti yang saya siapkan. Roti yang saya siapkan sekitar 25.000. Nah habis, masih kurang. Nah itu karena kalau dihitung santri saja kayak Anwar, sudah nggak usah mengundang orang luar. Saya santri saja dengan wali murid, santri saya yang ada dalam asrama sekarang ini 3 tempat, sebanyak 5.200 lebih yang ada dalam asrama. Semuanya ya ada Ki Anwar, orang Madura yang sering salah paham dengan saya. Pendaftaran kayak tahun ini hampir mendekati 2.500. Yang saya terima paling 700 santri yang sesuai dengan tempat. Kadang-kadang maaf, orang Madura yang tidak lulus testingnya ya kadang-kadang marah-marah. Nggak ada kiai menolak orang ngaji kecuali Pak Sukron. Orang ngaji ditolak, orang ngaji tidak boleh ditolak. Anak saya nggak diterima. Ya bukan tidak diterima, tempatnya tidak ada. Karena di Jakarta itu ya insya Allah ada bedanya dengan Asyirojiyah. Kalau di Jakarta anak perempuan, anak santri laki-laki tidurnya dalam kamar Kiai, tidak tidur di masjid-masjid dan di emper-emperan dan di kelas-kelas. Kalau di Asyirojiyah kan bebas, mau tidur di mana aja asal tidur. Kalau santri saya yang nggak bisa, tidurnya di kamar harus cukup. Lah kamarnya yang tidak cukup. Jadi sebagian di testing tidak lulus. Jadi maaf, yang tidak lulus bukan tidak diterima, bukan Syukron Makmun menolak orang ngaji, tempatnya yang tidak ada. Maka mari saya ulang sekali lagi, supaya kita itu mandiri. Saya ajak semua alumni dan semua simpatisan Asyirojiyah untuk hidupnya Asyirojiyah harus dibiayai oleh alumninya dan wali muridnya, wali santrinya, dan termasuk simpatisannya. Insya Allah tanah-tanah yang kosong barangkali tahun depan, tahun berapa, insya Allah akan penuh dengan bangunan dan nanti akan diterima. Tapi sesuai dengan pidatonya pengasuhnya tadi, jangan dijadikan pondok ini kayak rumah sakit. Gedungnya bagus, di dalamnya isinya penyakit-penyakit menular, naudzubillah. Tapi jadikanlah pondok ini kayak hotel yang sehat, isinya di dalam yang bermalam orang-orang yang sehat, isinya di dalam orang-orang yang taat kepada Allah. Jadilahkah pondok Asyirojiyah itu kayak hotel Islam di Bandung. Pelayannya semua laki-laki, tidak ada yang semua yang mau masuk hotel harus bawa surat kawin. Yang tidak bawa surat kawin ditolak. Itu namanya hotel Islam. Nah isinya orang baik-baik, gedungnya bagus. Jangan gedungnya yang bagus, isinya penyakit-penyakit menular, naudzubillah. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Saya masih agak lama di Jawa Timur ini. Besok malam saya di pondok pesantren di Lumajang yang cukup besar pondok pesantrennya. Nanti setelah dari Lumajang saya pindah ke pondok pesantren di Malang. Dari pondok pesantren di Malang saya mau kembali lagi ke Madura, barangkali ada di Konang, ada satu lagi di Banyuates. Dari Banyuates itu saya langsung jam 12 malam selesai ngaji, langsung saya menuju Jakarta. Hari Jumat saya istirahat, hari Sabtu peringatan Maulid di masjid di pondok pesantren Darul Rahman. Yang kalau yang mau hadir ya persilakan, saya tidak mengundang. Ya kalau mengundang sudah jadi terikat. Tapi saudara yang mau hadir ingin tahu, alhamdulillah
Barangkali Ki Anwar mau hadir, alhamdulillah. Nah, kalau saya undang nanti langsung merasa wajib lalu harus datang memberati orang. Insya Allah saya istirahat hari Minggu, hari Senin saya terbang ke Pontianak. Dari Pontianak mungkin saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dari Pontianak sampai nanti menjelang peringatan Maulid di tempat saya itu. Inilah saudara-saudara yang saya sampaikan. Mari seluruhnya kita ingin menjadi orang yang mandiri, orang yang tidak diatur oleh orang lain. Maksudnya Asy'ariyah hanya diatur oleh orang Asy'ariyah, Darur Rahman hanya diatur oleh orang-orang Darur Rahman, dan pencinta-pencintanya tidak diatur oleh orang luar, apalagi yang tidak beragama Islam. Na'udzubillah. Inilah anjuran saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diterima secara positif oleh saudara-saudara seluruhnya. Mari kita berdoa kepada Allah, karena sudah saya ditugaskan untuk berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan doa, mudah-mudahan para ulama termasuk almarhum Kiai Haji Busiri Nawawi dan ulama-ulama lainnya dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan, dan mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan kita, memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita, baik urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'anal bala, ya dafi'al ilnal fala wal waba wat ta'un min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka diqqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma saqil umurana wa umur hadal ma'had wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baytana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua pihak dan semua yang menyumbang baik pikiran, tenaga dan hartanya dalam mewujudkan Lailatul Musamahah ini. Mudah-mudahan Allah yang akan memberikan pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.